Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sofyan untuk melanjutkan belajar Microsoft Word 2010. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang ke-9, yaitu pengaturan tab atau tabulasi pada Microsoft Word 2010. Oke, sekarang kita mulai. Kita tampilkan kembali slide Microsoft PowerPoint-nya untuk penjelasan. Ini dia. Kita tampilkan juga Microsoft Word 2010-nya untuk latihan. Ini dia. Ya. Fokus ke slide di sebelah kanan. Ya. Jadi pada materi yang ke-9 ini kita akan membahas pengaturan tab atau tab stop atau tabulasi. Nah, ini nanti penggunaannya bisa jadi kita untuk membuat tabel, kemudian membuat daftar isi pada makalah ataupun skripsi, atau untuk pembuatan surat menyurat supaya lebih cepat dan rapi pada Microsoft Word 2010. Oke, kita lanjut. Ya. Ya, apa fungsi daripada tab ini atau tab stop? Ya, jadi tab ini berfungsi untuk mengatur perataan teks pada posisi yang kita tentukan. Nah, jadi yang tab itu ada pada bahagian ruler di sudut antara ruler yang horizontal dengan ruler yang vertikal. Nah, sekarang perhatikan di sebelah kiri. Ya, saya besarkan layarnya. Nah, jadi yang tab itu adalah yang ini. Jadi posisinya terletak di sudut ruler vertikal dengan ruler horizontal. Jadi di sini standarnya berbentuk L atau left tab. Ya. Ya. Jadi fungsinya untuk menempatkan perataan tengah. Nah, biasanya kita pakai rata tengah pakai yang ini dengan center. Nah, sedangkan kita butuh rata tengahnya tidak di tengah-tengah halaman ini, tapi bisa jadi tengahnya terletak di sini atau di tempat yang lain, tidak di tengah-tengah antara batas ruler ini. Ya. Ya, fokus lagi ke slide di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara mengatur dan menempatkan tab ini? Nah, yang pertama dari icon tab. Nah, jadi dari icon tab ini, bagaimana cara kita menempatkannya? Nah, jadi yang pertama, klik pada icon tab untuk memilih jenis tab yang akan kita gunakan. Nah, ya, jadi kita arahkan tanda mouse-nya ke arah tab ini. Nah, kemudian kita klik, kita pilih dulu tab-nya. Nah, yang pertama ada yang berbentuk L atau left tab. Nah, itu fungsinya untuk perataan teks pada bahagian sebelah kiri. Ya, saya besarkan layarnya. Ya, jadi kita klik di sini akan muncul tanda berbentuk L. Nah, itu adalah left tab. Nah, jadi perataannya sebelah kiri. Nah, seperti ini. Bentuk L kita tempatkan di sini, kemudian perataan penggunaannya contohnya ini. Nah, kemudian kita klik lagi akan muncul center tab. Nah, itu bentuknya garis datar, kemudian di tengahnya ada garis ke atas. Nah, contoh penggunaannya di sini. Kita tempatkan di sini, maka ini rata tengahnya sejajar dengan posisi kita tempatkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, right tab atau tab rata dari sebelah kanan. Nah, di bentuknya sudutnya sebelah kanan, L terbalik. Nah, ini contohnya. Kemudian selanjutnya decimal tab. Nah, ya decimal tab hampir sama dengan center tab, cuma di sini ada titik ya, ada titik di atasnya sedikit. Ya, di bagian sebelah kanan ini ada titik. Nah, itu bedanya dengan center tab. Nah, itu khusus untuk penggunaan angka
supaya angkanya itu nanti rapi pada posisi satuan. Ya, kemudian yang kelima, bar tab. Nah, itu untuk menampilkan garis. Nah, misal kita mau antara tabel ini kolom-kolomnya diberikan dengan garis. Nah, kita gunakan bar tab. Nah, itu langkah pertama, kita klik pada icon tab, pilih jenis tab yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya kita klik pada ruler ini, pada ruler yang di bagian atas, di mana posisi tab akan kita tempatkan. Ya. Contoh, perhatikan di sebelah kiri. Ya. Nah, perhatikan ini tulisan komputer, mulai dari angka 1, sudah saya setting tabnya decimal tab. Nah, di untuk angka. Nah, yang sedangkan untuk awalan dari nama barang, mulai dari K, B, P, dan P, itu posisinya jadi angka 1 cm. Nah, tabnya adalah left tab. Ya, sedangkan untuk unit, kodi, lusin, dan lusin, unit itu menggunakan center tab atau rata tengah tab. Nah, jadi tengahnya bukan lagi di sini. Nah, tapi tengahnya di bagian 5,5 cm. Nah, kemudian tab yang selanjutnya, tab untuk perataan angka, tab desimal. Ya, kemudian juga tab desimal. Ya, kemudian lanjut lagi tab desimal. Kemudian ini teks rata kanan atau right tab. Ya, jadi kita klik posisinya di mana tab ini akan kita tempatkan. Nah, kemudian penggunaannya, kita harus menekan tombol tab pada keyboard untuk berpindah dari, misalnya dari komputer ini pindah ke unit, kita harus tekan dulu tombol tab yang ada di keyboardnya. Ya, sekarang kita praktekkan, fokus ke sebelah kiri. Ya, kita lanjutkan ke yang nomor 6. Ya. Nah, sekarang kita sudah buatkan tabnya di atas. Jadi tinggal klik. Ya, kita klik, tabnya akan muncul. Dan kalau untuk menghapus, tekan dan tahan bawa ke bawah. Nah, jadi setelah kita lanjut ke bawah, kita akan membuat tab untuk nomor 6. Jadi langkah pertama kita tekan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, dia akan melompat sesuai dengan posisi tab desimal yang sudah kita buatkan tadi. Nah, baru diketik angka 6-nya. Nah, kemudian untuk pindah ke yang berikutnya, sudah kita tempatkan pula left tab. Nah, maka kita akan tekan lagi tombol tab di keyboardnya. Ya, baru kita ketik apa yang akan kita masukkan ke dalam tabel kolom nama barang. Ya, misalnya penghapus, eraser. Nah, kemudian untuk berpindah ke kolom satuan, tekan lagi tab. Ya, satuannya misalnya kotak. Ya, kemudian di tab lagi, tekan lagi tombol tab. Misalnya 20.000. Ya, kemudian tekan tab lagi. Misalnya jumlahnya 2. Tekan tab lagi. Jumlahnya 40.000. Nah, kemudian tab lagi. Karena sudah kita buatkan tabnya right tab, maka dia akan mengetik dari kanan. Lunas misalnya. Nah, itu cara penggunaan icon tab dari icon tab. Ya, kita mengatur tab dari icon tab. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalnya kita membuat sebuah surat. Nah, untuk pengaturan ini, kalau kita tanpa menggunakan tab seperti ini, nah, ini akan cukup lama kita menekan spasi dan secara otomatis nanti titik 2-nya ini tidak akan dijamin lurus posisinya, juga yang ini. Nah, jadi untuk ini kita menggunakan tombol tab. Nah, sekarang saya akan coba buang dulu tab yang ini. Ya, kita coba buang tabnya. Ya, perhatikan di sini. Pada baris tanggal ada tab 1, kalau tidak perlu dihapus. Kemudian pada baris 2 ada tab untuk ini, left, kemudian left tab lagi, kemudian ini left tab lagi. Nah, sekarang ini kita buang.
Nah, maka dia akan kembali ke posisi tab standarnya. Nah, jadi kalau di sini kita menggunakan spasi, nah, kita gunakan spasi, maka otomatis nanti dia tidak akan sejajar atau tidak akan sama titik duanya. Ya, karena masing-masing huruf itu ukurannya berbeda. Ya, silakan perhatikan, saya akan zoom. Ya, maka ada selisih titik duanya. Ya. Nah, jadi supaya kita lebih rapi, kita gunakan tombol tab. Nah, jadi kita perkirakan di mana posisi tabnya akan kita tempatkan. Sebagai contoh, ini tabnya saya hapus lagi. Ya. Nah, kemudian ini, karena data sudah kita ketik, kita harus blok terlebih dahulu. Nah, kita tempatkan tabnya. Pilih tabnya karena kita gunakan left tab. Ini sudah aktif left tabnya. Nah, pastikan posisinya di sini untuk titik 2. Kemudian jarakkan sekitar 2 mili. Nah, kemudian untuk ini tabnya kita perkirakan. Nah, kalau sudah, baru kita menekan tombol tab. Nah, kita coba hapus lagi. Tekan tombol tab, baru tekan titik 2 dan tekan tab lagi. Ya, sama dengan ini, kita hapus lagi. Ya, tekan tab, titik 2, kemudian tab lagi. Nah, kemudian ini tinggal kita tekan tab. 1, dia akan lompat kepada tab pertama. Kemudian tekan lagi, dia akan lompat kepada tab kedua. Dan tekan lagi, dia akan lompat pada tab yang ketiga. Nah, yang di atas ini juga kita berikan tabnya. Nah, ini tinggal tekan tab 1, 2, 3. Karena tabnya di atas ada 3 buah. Ya, tab lagi. Nah, jadi ingat, tekan tombol tab yang ada di keyboardnya. Nah, itu adalah contoh pengaturan tab melalui ruler. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana kita membuat daftar isi pada makalah. Nah, misalnya kita membuat daftar isi pada makalah, ya, kita ketik judulnya terlebih dahulu, daftar isi. Nah, kemudian kita fullkan dengan rata kiri kanan atau justify. Kemudian biasanya pada daftar isi makalah itu ada yang pertama halaman pengesahan. Nah, kemudian setelah pengesahan ini nanti ada titik-titik. Nah, jadi kita tidak menekan tanda titik sepanjang barisnya sampai ke belakang, sampai ke angkanya. Nah, tapi kita atur dengan menggunakan tabulasi. Nah, yang perlu diingat, perhatikan dulu di baris atas, kalau ada tabulasi yang ada, dibuang terlebih dahulu. Caranya, letakkan mouse-nya pada tanda tab, kemudian ditahan dan tarik ke bawah. Nah, jadi yang perlu kita pastikan di mana posisi ujung daripada titik 2-nya. Nah, kita perkirakan di sini. Nah, ini nanti titik 2-nya berada di 15. Nah, sedangkan untuk angka, nah, kita ganti menjadi yang decimal tab. Nah, kita posisikan pada angka 16. Nah, jadi setelah halaman pengesahan, nah, kemudian kita tekan tab. Nah, 1 kali. Ini nanti posisinya untuk titik-titiknya. Kemudian baru kita tekan tab lagi untuk angka 1 Romawi. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara kita untuk membuat titik ini secara otomatis. Nah, oke, kita lanjut. Ya, cara mengatur tab dari tab home. Nah, jadi langkah pertama kita klik tab home.
Nah, klik tab Home. Nah, setelah kita klik tab Home, pada bagian menu launcher, di grup paragraf, kita klik tanda panahnya, kemudian klik pada bagian bawahnya tab. Nah, setelah kita klik pada bagian bawah tab, muncul menu seperti ini. Nah, pada bagian tab Stop Position, kita ketik angka tabnya. Ya, kemudian pada alignment, pilih perataan teks. Apakah kita gunakan tab left, atau tab center, atau tab right, atau tab desimal. Nah, kemudian pada leader, pilih titik atau garis yang akan kita gunakan di saat kita menekan tab. Nah, setelah itu klik OK. Nah, jadi tombol tab setelah kita atur, gunakan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, kemudian cara menghapus tab tadi, tekan dan tahan tombol mouse pada tanda tab di posisi tab yang ingin dihapus dan tarik ke arah bawah. Oke, fokus ke contoh di sebelah kiri. Nah, kita coba membuat titik-titiknya. Ya, jadi langkahnya kita harus dari tab Home. Ya, klik tab Home, kemudian pada grup paragraf klik tanda panah atau menu launchernya. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian pilih pada bagian kiri bawah tabs. Nah, perhatikan, karena tabsnya tadi sudah kita tempatkan di 15 cm. Kemudian perhatikan di bawahnya alignment-nya left. Nah, berarti tab 15 cm rata kiri. Kemudian tab 16 cm desimal. Nah, jadi tab yang akan kita beri titik adalah pada 15 cm. Nah, kita pilih pada bagian leader ini titik. Kemudian tinggal klik OK. Nah, maka otomatis akan muncul titik-titiknya secara otomatis. Dan pasti rata pada posisi 15 cm. Nah, kemudian untuk ke bawahnya jangan ditekan tombol panah. Usahakan pindah baris dan pindah paragraf dengan menekan tombol Enter. Nah, kemudian untuk selanjutnya, biasanya ada daftar isi. Nah, begitu kita tekan tombol Tab di keyboard, titik-titiknya langsung muncul. Kemudian kita ketik nomor halaman I2. Ya, kemudian selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Kita tekan Tab, otomatis akan muncul lagi titik-titiknya. Kemudian nomor halaman I3. Ya, begitulah cara membuat penggunaan tab pada pembuatan daftar isi. Ya. Jadi yang perlu diingat yang pertama adalah kita menggunakan tab. Ya, pertama sekali perhatikan dulu di ruler paling atas. Nah, tabnya harus dalam keadaan kosong. Nah, kemudian yang kedua langkahnya kita pilih jenis tab yang akan kita gunakan. Apakah left tab? Perhatikan tulisannya di bawah left tab. Kemudian center tab. Kemudian right tab. Kemudian decimal tab dan bar tab. Nah, baru kita tempatkan di mana kita mau menempatkan posisi tabnya. Nah, misalnya di sini. Nah, kemudian kita tekan tombol tab di keyboardnya. Baru kita mengetik. Nah, itu fungsi tabnya. Kemudian kalau kita tidak membutuhkan lagi, tabnya kita buang dengan menekan pada tanda tab, tahan mouse-nya dan tarik ke bawah. Nah, jadi itulah tadi pelajaran kita kali ini tentang penggunaan tab atau tabulasi atau tab stop pada Microsoft Word 2010. Nah, itu sangat banyak kita pakai di saat kita mengetik untuk mempercepat kita mengetik dan juga untuk merapikan ketikan. Baiklah, sampai jumpa kita pada video yang berikutnya, yaitu materi yang ke-10 yaitu
materi tentang page number atau nomor halaman. Nah, di sini nanti kita akan membuat contoh membuat nomor halaman yang berbeda pada sebuah skripsi dalam satu dokumen. Nah, biasanya pada skripsi halamannya ada menggunakan Romawi, kemudian angka satunya di bawah, angka 2 dan seterusnya di atas tiap-tiap bab. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan pada materi yang ke-10. Oke, terima kasih telah menonton semua video yang kita upload. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan video selanjutnya. Mari dukung channel kita ini supaya lebih berkembang ke depannya. Mohon tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.